Hey Hopop gengs, kamu semua pasti tahu dong siapa itu Gen Halilintar, 11 bersaudara dengan emak bapak yang isi keluarganya punya channel YouTube semua. Wah keren ya, bisa bikin kesebelasan. Tapi itu semua belum ada apa-apanya sih dibanding David Wozniak yang jangankan 11, doi sampai punya anak 533 orang. Cuman doi karakter film doang sih. Itu dari alur cerita yang bakal aku bagiin kali ini. Penasaran seperti apa ceritanya? Makanya buruan sediain cemilan kamu dan langsung aja disimak. Ini dia Starbucks. Oke, cowok yang lagi cuci botol ini namanya adalah David Wozniak. Diperanin sama Patrick Hart. Doi adalah mahasiswa yang jajain spermanya buat dibeli sama keluarga yang membutuhkan. Dan dengan kelakuannya yang seperti itu, kamu yang moral freak pasti bakal bilang kalau cowok ini tuanya nanti pasti jadi makin gak beres. Dan ya, kebetulan bener sih, David ini bertahun-tahun kemudian emang jadi pecundang di segala lini. Dikejar-kejar sama rentenir karena punya hutang $80.000. Yang mana gak mungkin dibayar cuma dengan kerjaan sebagai tukang antar daging di toko punya keluarganya. Jadi doi terpaksa nanam ganja deh di rumahnya, yang akhirnya gagal juga. Karena David ini kan gak ada bakat berkebun. Makanya karena gak mungkin sukses di usaha pertanian, David akhirnya coba ambil pinjaman di bank buat bayar utang. Dan tentu aja gagal. Soalnya menurut orang bank, gimana caranya mau minjem uang buat bayar hutang? Kan jadinya gali lubang ngetutup lubang. Ya mungkin kita bisa bilang kalau doi ini adalah contoh konkret dari orang yang tetap hidup walaupun gak berguna. Bahkan saking losernya ya pacar David, Valerie, yang kerja sebagai polwan dan lagi hamil, sampai nolak loh buat besarin anaknya bareng David. Saking ogahnya doi lihat si pacar yang gak ada guna itu. Ogah dipanggil ayah sama si buah hatinya. Tapi sebenarnya tindakan Valerie ini agak jahat juga sih. Soalnya meski bagaimanapun, si David kan tetap bapak dari anak mereka. Jadi wajar kalau doi akhirnya tersinggung sama sikap Valerie. Terus curhat soal itu ke sohibnya yang kerja sebagai pengacara dan punya 3 anak. Dengan kelakuan aneh suka tidur di atas kotak pasir. Well, dengan semua fakta itu kayaknya aku udah cukup negasin gimana losernya hidup si David Wozniak ini. Jadi udah saatnya kita masuk ke poin inti. Di hari ketika seorang pengacara muncul dalam rumahnya. Terus jelasin kalau ternyata sperma yang dulu dia sumbangin ke klinik dekat rumahnya atas nama Starbucks telah tumbuh jadi 533 anak. Yang usianya udah pada gede. Sepantaran aku gitulah, usia anak SMA. Cie. Cuman itu bukan kabar yang menggembirakan loh ya. Soalnya 533 anak ini ternyata pengen tahu siapa Starbucks itu sebenarnya. Bapak mereka ya. Dan bahkan udah daftarin gugatan ke klinik tempat David dulu yang udah sumbangin spermanya. Starbucks, yo no soy. Hal ini praktis bikin David jadi panik. Karena jangankan 500-an anak, ngurus 1 anak dari Valerie aja, dia sendiri gak yakin. Makanya supaya gak kena masalah lebih banyak, persoalan itu akhirnya dia konsultasiin ke temennya yang tadi nih, yang pengacara. Soalnya, selain si sohib ini emang pengacara, kayaknya emang cuman Doski satu-satunya temen David. Si temen seneng banget dong pas ditawarin buat jadi pengacara David yang bakal bersidang lawan anaknya sendiri. Soalnya selain ini kasus yang langka banget, Doski juga jadi ada alasan buat ngurus izin pengacaranya. Yang sebelumnya udah dicabut asosiasi karena Doski nggak aktif. Dan sebagai langkah awal buat menangin kasus, David diminta buat baca semua data pribadi dari anak-anak yang ajuin gugatan tersebut. Awalnya sih David gak mau, cuman karena penasaran juga, doi akhirnya milih selembar kertas dengan acak. Dan surprise, ternyata salah satu anaknya adalah bintang sepak bola lokal yang terkenal banget. Ricardo Donatelli. Nah, jadi seperti biasa Devi cerita soal itu ke sohib sekaligus pengacaranya. Dan tanpa Fafifu, mereka langsung pergi ke lapangan buat nonton pertandingan si anak sekaligus ngecek kondisi doi kayak gimana. Harusnya gak usah dicek sih ya, soalnya kecil banget kemungkinan anak ini bakal menderita dengan status sosial kayak gitu. Tapi gak apa-apa sih, karena itu bagus buat David. Punya anak yang jadi bibit unggul. Jelas bikin doi bangga dong. Plus langsung semangat pas main bola sama teman-teman sekantornya. Semangat itu juga yang akhirnya bikin David ngecek data anak selanjutnya. Cuman ternyata kali ini gak ada yang istimewa. Anak selanjutnya cuman barista di kafe yang sepi pelanggan. Tapi punya mimpi jadi aktor terkenal.
David sebenarnya agak kecewa pas tahu soal ini. Apalagi anak yang namanya Etienne galak banget sama pelanggan. Gara-gara dirinya terancam gagal audisi yang tabrakan sama waktu kerja. Ya meski begitu ternyata naluri David sebagai bapak itu jauh lebih besar. Jadi bukannya marah balik, Doi malah minjemin mobil pengantar daging dan ngasih tawaran jagain kafe. Supaya Etienne bisa pergi audisi. Tentu aja itu tawaran yang bagus dan gak bakal disia-siain. Si Etienne ini langsung cus dan pulang-pulang ngasih kabar kalau berkat bantuan itu Doi berhasil dapat peran. Tapi karena itu juga Doi akhirnya kena pecat karena ketahuan bolos sama pemilik kafe. Sedangkan David kena semprot sama saudaranya gara-gara ketahuan telat nganter daging pas minjemin mobil ke Etienne. Cuman bukannya kapok ngecek dan ngurusin anak-anaknya, David malah lanjut nih ke anak yang lain dengan nyamar sebagai pengantar pizza. Dan kali ini masalahnya ternyata jauh lebih parah. Soalnya anak perempuan yang namanya Julie ini ternyata adalah pecandu dan lagi overdosis pas David datang ke tempatnya. Jadi Doi buruan bawa ke rumah sakit, terus setelah diperiksa si Julie diminta buat jalanin proses rehab. Cuman karena baru keterima kerja, Julie nolak dan minta David ngaku sebagai bapaknya. Yang mana emang bapak sebenarnya? Terus jelasin ke dokter kalau untuk saat ini rehab belum bisa jadi solusi. Karena dibujuk terus nih David akhirnya luluh dong. Tapi karena masih ragu, Doi akhirnya ngawasin tempat kerja yang dibilang sama Julie. Sekedar buat mastiin apa anaknya ini bohong atau enggak. Dan untungnya setelah nunggu cukup lama ternyata Julie beneran datang. Itu bikin David seneng banget terus mutusin buat memperbaiki diri. Sembari lanjut ngecek keadaan anak-anaknya yang lain. Nah, ternyata profesi anak David ini udah macem-macem. Ada yang kerja jadi penjaga kolam renang, ada yang jaga minimarket, ada juga pemandu wisata, bahkan ada yang jadi pengamen. Ada juga yang kerjanya mabuk doang. Wah, aku jadi ngebayangin si David ini punya anak kayak telur kodok yang bertebaran di mana-mana ya. Terus ada yang kerja di salon juga nih. Semua anak itu David datengin satu-satu. Buat sekedar ngasih perhatian kecil seperti dukungan terus jagain dari jauh, bahkan sampai ngebantu secara langsung loh. Kayak bantu cariin pelanggan atau pura-pura jadi pelanggan. Cuman akhirnya kelakuan David ini ketahuan sama Sohib sekaligus pengacaranya yang mana bikin Doi dapat peringatan dari temennya. Je suis de plus en plus à l'aise avec mon plaidoyer d'aliénation mentale. Hasil dari percakapan itu bisa ditebak, nggak peduli berapa banyak keputusan goblok dari masa lalu David yang diungkit sama si temen, yang mana merupakan penyebab kegagalan hidupnya sampai sekarang, David pada akhirnya tetap mutusin buat mantau aktivitas anak-anaknya. Karena Doi yakin banget kalau keputusannya kali ini adalah langkah yang benar. Apalagi di saat bersamaan hal baik pun terjadi. Nah, Valerie yang awalnya nolak keberadaan David sebagai ayah anaknya, akhirnya minta bantuan juga buat diantar cek USG. Terus sepulang dari dokter mereka singgah di taman, ngobrolin soal si calon bayi. Dan di momen ini Valerie akhirnya dengan terang-terangan bilang kalau David boleh ikut besarin anak mereka. Tapi harus jalanin masa percobaan dulu selama setahun. Mana juga sih? Rawat anak aja harus ada masa percobaan dulu kayak kriminal. Mungkin karena si Valerie ini polisi kali ya. Tapi seandainya David gak jadi cowok yang loser, kejadiannya mungkin bakal beda. Soalnya sebagai calon ibu kan wajar kalau kita berharap yang terbaik buat anak kita. Anak kita. Kalaupun mau punya bapak ya seenggaknya bertanggung jawab. Hidup pas-pasan boleh lah, asal gak kabur-kaburan dan naif kayak David. Mengapa jadi begini? Emang enak mau ngurus anak sendiri aja? Harus pakai masa percobaan segala. Untung ada masalah gugatan Starbucks ini yang akhirnya pelan-pelan mulai ngajarin Doi tentang apa itu tanggung jawab. Apalagi setelah ngecek keadaan dua anak selanjutnya, hatinya sempat keiris. Pas tahu kalau salah satu anaknya Rafael adalah difabel yang ditelantarin sama orang tua angkatnya dan terpaksa tinggal di tempat penampungan dinas sosial. Awalnya sih David pengen langsung pulang pas lihat keadaan Rafael. Karena Doi merasa bersalah udah bikin salah satu anaknya hidup tanpa orang tua. Tapi setelah dibujuk sama pengelola tempat penampungan, Doi akhirnya nyamperin Rafael buat diajak ngobrol. Terus dikasih perhatian kecil yang manis, kayak anak-anak yang lainnya. Ya walaupun itu belum cukup sih buat ngobatin hatinya yang udah terlanjur luka karena kenyataan soal Rafael yang dibuang. Untung di tengah kegalauannya itu pengelola tempat penampungan kasih pujian soal tindakan manisnya. Dan itu praktis bikin semangatnya balik lagi buat ngecek keadaan anak yang lain. Ini agak surprise nih, soalnya anak selanjutnya rada fuckboy dengan orientasi biseksual.
Makanya David sempat kaget pas lihat si anak ini yang kencan sama beberapa cowok sekaligus dan satu cewek. Terus pas ngikutin sampai tiba di sebuah hotel, ternyata anak ini lagi ada pertemuan bareng 500-an anak David yang lain. Wow, epic sekali ya adegan ini. Soalnya selain lihat ekspresi David yang salah tingkah, kita juga akhirnya lihat semua penampakan 500 anak yang ajuin gugatan. Dan lucunya lagi ya, orang yang diomongin dalam pertemuan itu ya si David. Untungnya doi ini udah jadi pecundang yang terlatih dalam berbagai situasi krisis. Makanya bisa jago ngeles dan berbaur di antara orang-orang yang bakal jadi lawannya nanti di pengadilan. Bukan cuma berbaur aja, si doi malah sempat angkat suara dalam forum. Dan habis pertemuan ngaku ke semua orang kalau dirinya adalah orang tua angkat Rafael. Yang malam itu nggak bisa hadir dulu karena kondisinya lagi kurang sehat. Semuanya percaya gitu aja dong. Loh, ini anak-anak pada nggak tahu mukanya bapaknya ya? Oh iya, kan penasaran sih Starbuck itu siapa? Nah, di antara beberapa anak ini, ada yang kenal sama David karena pernah ketemu sebelumnya. Tapi kelanjutannya belum berakhir di pertemuan ini aja, karena pas ninggalin hotel, David ketemu pengacaranya yang ternyata ngawasin pertemuan ini sejak tadi. Terus, pas pulang ke rumah, Rentenir udah nungguin buat nagih utang. Dan karena gak bisa, David harus terima nasibnya dilelepin ke bak mandi. Masih ada kejutan lain dong Pop Gangsku yang terkasih. Begitu Rentenir pulang, salah satu anak David, Antoine, tiba-tiba muncul dalam rumah dan ngaku kalau dirinya udah tahu siapa Starbuck sebenarnya. Tapi belum bilang ke saudaranya yang lain. Soalnya doi butuh tumpangan untuk sementara waktu. Dengan bayaran bakal tetap rahasiain soal identitas Starbuck. Karena gak punya pilihan, plus kasihan, David akhirnya terima tawaran itu. Lagian kalau gak dikasih tumpangan, ada kemungkinan obrolan bakal panjang kan? Dan rencana makan siang keluarga besok di mana Valerie mau hadir bakal keganggu kalau David bangun telat. Soalnya acara makan siang ini penting banget kan? Karena sejak pacaran itu jadi momen pertemuan pertama antara Valerie dan keluarga David. Plus di momen makan siang ini juga kita jadi tahu kalau uang yang David dapat dari hasil jualan sperma ternyata dipakai buat beliin orang tuanya tiket liburan ke Italia demi nyenengin emaknya yang saat itu lagi sekarat. Ya, walaupun pada akhirnya Ma David tetap gak bisa diselamatkan. Seenggaknya ada kenangan manis yang bisa dibawa mati dari sang anak. Itu sisi romantis dari orang yang sepanjang film digambarin sebagai pecundang ini ya. Yang sebenarnya tetap rada naif sih David. Soalnya mau ngorbanin diri sampai segitunya demi kebahagiaan orang tua. Kelihatan bermasalah, tapi emang itu kan yang kita sebut dengan romantis. Well, hal yang sama juga berlaku ke cara David perlakuin anak-anaknya. Waktu habis ngajak Antoine main bola misalnya, doi sampai rela loh batalin janjinya ke Valerie demi menuhin undangan ngecamp bareng 500-an anaknya yang lain. Tentu aja tanpa ngungkap identitasnya sebagai Starbuck. Nah, di camp inilah David akhirnya mutusin sesuatu yang besar. Karena meski cuma sehari bersama semua calon lawannya di pengadilan, David makin yakin kalau semua anak-anak ini emang mewarisi banyak hal darinya. Mulai dari kebiasaan bertato, kesenangan bermusik, sampai kemampuan atletis di olahraga sepak bola. Oh ya, di momen ini Rafael bahkan diajak juga loh. Nah, keputusan David setelah camp bersama 500-an anaknya adalah mau muncul ke publik sebagai Starbuck. Cuman setelah konsul dengan si pengacara, ternyata ada banyak halangan buat niat baik itu. Soalnya, sentimen publik di mana-mana tampak nyudutin si Starbuck. Entah itu koran, TV, bahkan obrolan di sekitar David. Termasuk Valerie dan saudara sama teman-temannya di toko daging. Terus yang bikin David tambah dilema juga, ternyata para rentenir mulai gangguin bapaknya. Makanya dua akhirnya ngikutin saran dari pengacaranya buat lanjutin gugatan. Karena kalau menang, David bakal dapat kompensasi dari klinik yang bisa dipakai buat lunasin semua hutang-hutangnya. Dan syukurnya lagi, setelah persidangan beberapa kali ternyata pengacara David malah menang. Jadi identitas Starbuck tetap aman untuk beberapa waktu ke depan. Iya, meski si pengacara ini sempat keceplosan nyebut nama David, untung doi jago ngeles. Sayangnya di tengah kemenangan itu, ternyata hati David sama sekali gak tenang. Soalnya begitu lihat wajah sedih anak-anaknya di TV, setelah kalah dalam persidangan itu ya, terus ada pernyataan dari mereka kalau mau nerima Starbuck sebagai ayah, bagaimanapun bentukan orangnya, David jadi makin dilema tuh.
Makanya Doi sempat konsultasi ke pengacara soal ada kemungkinan dia bisa ngaku sebagai Starbuck. Tapi uang kompensasinya sayangnya itu nggak mungkin. Karena tujuan dapat kompensasi kan adalah sebagai ganti rugi. Karena kerahasiaan identitasnya hampir kebongkar, ya jadi makin pusing deh mau jadi orang baik atau mau jadi orang kaya. Tapi emang orang itu kalau udah ada niat kebaikan pasti ada aja jalannya. Iya. Di tengah kegundahan hati soal pilihan akhirnya, tiba-tiba bapaknya muncul di rumah. Awalnya sih Doi mikir bakal kena damprat. Jadi sekalian aja David ngaku kalau dirinya adalah Starbuck. Tapi respon si bapak ini bukannya marah, malah ngakak. Terus habis itu ngasih uang buat lunasin hutang ke rentenir. Iya, berkat itu, beban David akhirnya keangkat. Makanya setelah obrolan dengan si bapak, Doi langsung ngirim email ke salah satu media dan ceritain soal identitasnya sebagai Starbuck. Cuman, sebelum sempat lihat respon publik, ternyata Valerie udah keburu lahiran dan David harus segera ke rumah sakit buat temenin, sekalian nengok anaknya yang baru lahir. Itu momen yang bikin mewek banget sih, soalnya selain bahagia dengan kelahiran sang anak, lamaran David buat nikah ternyata diterima sama Valerie. Ya, walaupun sempat diambekin juga sih. Pas David ngaku kalau dirinya adalah Starbuck. Tapi begitu diiming-imingin soal 500-an babysitter, Valerie akhirnya luluh juga. Nah, klimaks dari film ini adalah saat pasangan ini pelukan. Terus tiba-tiba suster dateng dan cerita kalau di lobi orang-orang pada nyariin David. Mereka adalah para calon babysitter yang dibahas tadi. Yang selain bahagia karena akhirnya ketemu dengan ayah kandung, pada seneng juga karena ternyata punya dede baru yang gemush banget. Ya, itu jadi penutup untuk film Starbuck ini. Keren ya, ngalahin Gen Halilintar. Terus pesannya juga bagus, ngajarin banyak hal. Mulai dari gimana tanggung jawab, romantisme yang naif, sampai family is important thing kayak lagu lama Diva Saga. Oh ya, film Kanada rilisan tahun 2011 ini ada adaptasi Hollywoodnya. Judulnya adalah Delivery Man. Ya wajar sih kalau diadaptasi, soalnya drama komedi arahan Ken Scott ini humornya itu seger banget, unik, dan bisa-bisanya kepikiran soal cerita yang kayak gini. Padahal From Zero to Hero-nya itu basic banget. Cuman karena punchline komedinya susah ditebak, jadinya bikin penasaran sampai betah duduk lama buat nungguin kelanjutannya. Ya, angkat topi lah buat studio Caramel Film yang udah produksi film ini.